وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah SWT, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana dengan limpahan rahmatnya lah kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan nikmat kesehatan, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya yang setia hatta yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, di sini saya akan mengutip sebuah perkataan dari Imam Basri. Beliau mengatakan, "Idza sababukan nas," apabila seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia. Idza sababukan nas bid dunya, fasbiquhum bil akhirah, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Jadi ketika kita terkadang berkecil hati melihat orang lain diberi kenikmatan oleh Allah yang lebih dalam masalah dunia, terkadang kita berupaya sedemikian rupa, bekerja seharian tak mengenal waktu demi bisa mengungguli apa yang diberikan kepada mereka. Padahal rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis bagian dari kita. Mau sekeras apapun kita berusaha, tapi jika Allah berkehendak rezeki kita sedemikian, yaitu yang kita dapatkan. Ketika kita tidak mampu mengungguli mereka dalam masalah dia, kata Imam Basri, fasbiqhum bil akhirah, maka unggulilah mereka dalam urusan akhirat. Mudah sekali, tidak perlu biaya. Kita hanya perlu meningkatkan ibadah-ibadah kita. Mungkin yang tadinya hanya mengerjakan sholat wajib, kita tambah selawat ratib kita istiqomahkan, sholat sunnah kita, sholat tahajud kita rutinkan, sholat duha, juga tilawah kita yang mungkin tadinya belum istiqomah, kita istiqomahkan, kita ungguli. Karena ketika seseorang itu unggul dalam hal akhirat, Masya Allah, tidak ada orang yang berharta pun tidak mampu mengunggulinya. Apalagi ini di 10 hari terakhir ya Bu ya, seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika di 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau beribadah, beliau sholat sampai kaki beliau Masya Allah bengkak. Padahal beliau orang yang maksum, orang yang dijauhkan dari dosa, orang yang dilindungi dari dosa, orang yang suci, orang yang tidak ada dosa, yang Allah sendiri, Masya Allah sendiri sudah menjamin beliau masuk surga. Tapi beliau sholat sampai ketika ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kok adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi kok masih melakukan sholat sehingga bengkak kaki? Apa jawaban Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur? Jadi orang yang bersyukur itu, cara mensyukurnya salah satunya dengan melakukan ibadah. Badannya itu dipakai untuk ibadah, sehingga antara perkataan kita yang mengucap
syukur, alhamdulillah, sinkron dengan ibadah kita. Berapa banyak orang yang mengatakan saya sudah bersyukur, tapi hanya di lisan saja. Padahal syukur itu ada di lisan, diucapkan di lisan, diyakini dalam hati bahwa nikmat itu dari Allah, kemudian diaplikasikan dalam ibadah. Kita kerjakan sholat dengan sungguh-sungguh, puasa dengan sungguh-sungguh, kita tilawah, kita menuntut ilmu, tholabul ilmi. Itu namanya bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan karena akhirnya kita diberi kesempatan beribadah, lalu kita akhirnya merasa bangga. Oh, ini loh, saya sudah khatam berjuz, saya sudah sholat siang malam, sudah banyak ibadah saya. Coba bandingkan. Jika kita membandingkan dengan ulama-ulama salaf terdahulu, Masya Allah, ibadah kita tidak ada apa-apanya. Para ulama melakukan ibadah siang malam tanpa henti, sampai kakinya bengkak, sampai khatam Quran berjuz-juz. Tapi mereka tidak pernah merasa bangga dengan ibadahnya. Malulah kita jika ibadah kita yang sangat kecil ini kita merasa bangga, maka sungguh tak ada nilainya di sisi Allah, sedikit pun tidak ada. Untuk itu kita perbanyak ibadah kita dengan memperbaiki niat kita. Kita perbaiki niat bahwa ibadah kita hanya untuk Allah dan bukan untuk dilihat manusia. Mau ada yang melihat atau tidak, kita tetap melakukan ibadah. Demikian yang dapat sama-sama saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.